Maksimum lokal dan minimum lokal, ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua tetap setia pada pembelajaran kalkulus diferensial. Ini adalah minggu ke-13 pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang nilai maksimum dan minimum, dan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu maksimum lokal dan minimum lokal. Oke, seperti biasa kita terlebih dahulu membahas tentang materinya. Setelah materi nanti kita akan masuk ke beberapa contoh soal untuk memahami topik ini. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya. Coba diperhatikan slide berikut ini. Maksimum lokal dan minimum lokal dapat kita lihat dengan memperhatikan gambar berikut. Coba perhatikan grafiknya. Di sini ada grafik, ada yang melengkung, ada yang seperti ini, gitu ya. Nah, coba lihat yang paling ujung di kiri ini, ya, yang paling tinggi nilainya itu adalah maksimum global. Nah, ketika ada turun, kemudian ada naik, kemudian ada turun lagi. Nah, yang bagian di sininya itu adalah maksimum global. Ya, jadi ada maksimum global, yang di sininya maksud Ibu maksimum lokal, ya. Yang di sini, yang di kirinya adalah yang global, yang paling tinggi. Sedangkan yang ketika turun itu, yang di tengah-tengah itu adalah maksimum lokalnya. Nah, coba kalian perhatikan kalimat berikut ini. Pada grafik fungsi f dengan daerah asal S A, B, berarti ada selang ya di grafiknya A, B gitu ya. Nah, FA adalah nilai maksimum global. Jadi yang di kiri ini adalah maksimum global. Sedangkan nilai FC bagaimana, yang di tengah-tengah, grafik ini, yang di tengah-tengah itu bagaimana? Nah, itu adalah nilai maksimum, tapi kita sebut dengan nilai maksimum lokal atau maksimum relatif. Ya. Jadi di grafik itu ada yang paling tinggi, itu disebut dengan maksimum global. Tapi ada sebuah selang, ada sebuah yang turun begini, kemudian ada naik lagi, begitu tadi ya. Nah, ada nilai FC di sini. Nah, itu juga maksimum, tapi disebut dengan maksimum lokal, gitu ya. Oke, sekarang coba perhatikan slide berikut ini kembali. Jadi, misal kita definisikan maksimum lokal itu adalah, misalkan S ada daerah asal F memuat titik C. Titik C yang tadi digambar ya. Tadi ada titik C di tengah-tengah. FC disebut dengan nilai minimum lokal jika FC nilai minimum pada selang A, B irisan S. FC disebut dengan nilai maksimum lokal jika FC nilai maksimum pada irisan A, B pada selang A, B irisan S. FC disebut dengan nilai ekstrim lokal jika FC adalah nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Jadi, jika ada sebuah selang A, B, ada nilai maksimum lokal dan ada nilai minimum lokalnya, ya. Nah, sekarang coba perhatikan slide berikut ini. Bagaimana cara menentukan nilai maksimum lokal dan minimum lokalnya? Kita coba lihat ya. Oke. Caranya adalah dengan menggunakan teorema uji turunan pertama. Nah, misalkan sebuah F kontinu pada interval terbuka A, B yang memuat sebuah titik C. Jadi ada titik C tadi ya. Ada sebuah interval A, B tadi. Masih ingat ada A, B, kemudian ada sebuah titik C di tengah-tengah tadi ya. Nah, FC adalah maksimum lokal jika F aksen X besar dari 0.
F aksen itu adalah turunan pertama ya. Jika dia besar dari 0 untuk setiap X A, C, dan F aksen X kecil dari 0 untuk setiap X elemen C, B ya. Coba kalian bayangkan ada sebuah selang A, B di situ ya. Kemudian ada titik C di tengah. Ada titik C di tengah, ada selang A, B, ada titik C di tengah. Kemudian kalian harus uji turunan pertamanya ya, F aksen X-nya. Ketika yang pertama dia ke titik C itu adalah naik gitu ya, besar dari 0. Kemudian tiba di titik C itu berarti dari selang C, B ya. Tadi A ke C dia naik positif. Kemudian dari C ke B dia turun ya, negatif. Maka dia adalah maksimum lokalnya. Sekarang coba lihat lagi ya definisi ini. Disebut dengan minimum lokal jika nilai F aksen X kecil dari 0 untuk setiap X elemen A, C, dan F aksen X besar dari 0 untuk setiap X elemen C, B. Ya, bayangkan lagi. Ada sebuah selang A, B, kemudian ada titik C di tengah. Kita uji turunan pertamanya. Jika dari A, C dia kecil dari 0, berarti turun ke bawah ya. Tiba di titik C, F aksennya naik, berarti dia ke atas ya, seperti yang kita pelajari kemarin, ke atas dari C, B, maka dia naik. Nah, nilai itu disebut dengan minimum lokal. Kemudian coba yang berikutnya, yang F C bukan nilai ekstrim lokal jika F aksen X bertanda sama pada kedua belah pihak C. Berarti tidak naik tidak turun, misalnya turun saja kedua-duanya, maka dia bukan, gitu ya. Jadi ada selang A, B, kemudian ada titik C di tengah. Kemudian ketika kita uji turunan pertamanya kecil dari 0, berarti dia turun di titik C. Kemudian dari titik A ke titik C dia turun gitu ya. Kemudian dari titik C ke titik B dia naik lagi gitu ya. Nah, itu disebut dengan nilai minimum lokal. Tapi jika dari titik A ke B dia naik, F aksennya besar dari 0, kemudian dia turun ketika dari C, B, dia disebut dengan maksimum lokal. Oke, kita lihat slide berikut ini. Kita coba lagi lihat ya. Nah, ini bentuk gambarnya tadi yang Ibu gambarkan tadi, yang Ibu suruh kalian membayangkan. Ini adalah bentuk ilustrasi dari ketiga gambar itu ya. Yang di kiri apa? Ya, yang di kiri itu bertanda sama, nilai ekstrim ya. Kemudian yang di tengah-tengah apa? Nah, itulah yang disebut dengan maksimum lokal. Jadi ada naik dulu ya, berarti F aksennya atau turunan pertamanya besar dari 0, kemudian turun, berarti F aksennya adalah kecil dari 0. Maka dari C ke B ya, dari selang C ke B dia turun, dari A ke C dia naik, itu adalah maksimum lokal. Kemudian yang paling kiri gambarnya gimana? Dari A ke C dia turun, F aksen X-nya, kemudian dari C ke B dia naik, F aksennya, maka itu adalah minimum lokal. Nah, sekarang coba kalian lihat teorema yang di bawah gambar ini. Teorema uji turunan kedua lagi. Misalkan F aksen atau turunan pertama dan F double aksen atau turunan kedua adalah pada setiap titik ujung interval terbuka A, B yang memuat titik C, dan misalkan F aksen C sama dengan 0, maka FC nilai maksimum lokal jika F double aksen C kecil dari 0, FC nilai minimum lokal jika F double aksen C besar dari 0. Jadi kalian juga bisa melihat itu dengan uji turunan kedua. Nah, ini dia uji turunan kedua yang tadi Ibu sebutkan tadi ya. Ibu ulang lagi. Teorema uji turunan kedua. Tadi teorema uji turunan pertama kan? Misalkan F aksen atau turunan pertama dan F double aksen atau turunan kedua pada setiap titik ujung interval terbuka A, B yang memuat C, dan misalkan F aksen C sama dengan 0, maka FC nilai maksimum lokal jika F double aksen C kecil dari 0, FC nilai minimum lokal jika F double aksen C besar dari 0 ya. Berarti bisa kalian gunakan uji turunan kedua dengan menguji dulu turunan F aksen C nya sama dengan 0 tadi dimisalkan ya. Nah, jika begitu, tapi akan kalian pahami lagi ketika kalian melihat contoh soal. Nah, berikut Ibu sajikan contoh soal pada bentuk ini. Ya, ini adalah contoh soalnya. Jika fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 2,
Kenali titik kritisnya, uji turunan pertamanya, jika mungkin uji turunan keduanya untuk menentukan nilai maksimum dan minimum lokal. Oke, kita lihat slide berikut ini. Berarti apa yang kalian cari dulu? Titik kritisnya, ya benar. Titik kritisnya atau titik stasionernya. Ya, yang tadi itu kalian turunkan, ini adalah tugas kalian. Turunkan, kemudian sama dengan K0. Berapa tadi soalnya itu? Pangkat 3, turunkan. Kemudian sama dengan K0. Nah, Ibu sudah mengujinya. Maka dapat titik stasionernya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kemudian kalian taruh di garis bilangan. X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, taruh di garis bilangan, kemudian uji titiknya pada persamaan tadi. Ibu sudah mengujinya, ya. Ternyata F aksen X menuju 0 itu dia naik, besar dari 0. Kemudian F aksen kecil dari 0, dia turun. Maka dia adalah maksimum lokalnya di titik X sama dengan 0. Nah, di titik X sama dengan 2, bagaimana dia? Di X sama dengan 2, ternyata F aksen X-nya kecil dari 0, ya, kecil dari 0 dulu menuju 2. Kemudian F aksen X-nya besar dari 0 setelah 2, maka dia adalah nilai minimum lokalnya. Ya, paham? Jadi kalian itu sebenarnya harus mencari dulu titik stasionernya. Cara mencari titik stasionernya adalah titik yang membuat F aksen X-nya sama dengan 0. Berarti kalian cari turunan pertamanya, ya. Cari turunan pertamanya, kemudian sama dengan 0. Ibu sudah cari, di slide ini Ibu sudah cari. Ibu sudah cari pada slide yang ini, dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 titik stasionernya, ya. Nah, kemudian Ibu uji lagi titik-titik di ada 0, ada 2, titik di sebelah kiri 0, titik di sebelah kanan 0, titik di tengah-tengah antara 0 dan 2, titik di sebelah kanan 2, gitu ya. Ternyata untuk di X sama dengan 0, gitu ya, ketika X menuju 0, gitu ya, F aksen X-nya besar dari 0 sebelum menuju 0, kemudian turun lagi setelah menuju 0, berarti dia maksimum lokal di titik X sama dengan 0. Nah, ketika dia di 2, dia F kecil dari 0 menuju 2, kemudian F besar dari 0 setelah 2. Berarti dia adalah nilai minimum lokal. Nah, nilainya berapa? Berarti F0 itu kita masukkan ke fungsi, kita masukkan ke persamaan tadi, dapat 2 untuk F0. Untuk F2 berapa? Nilainya min 2. Ya, jadi nilai maksimumnya adalah 2 pada saat titik X-nya sama dengan 0. Dan nilai minimumnya adalah min 2 pada saat titik X-nya sama dengan 2. Bagaimana dengan uji turunan keduanya? Coba kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita coba F double aksen X-nya berapa jadinya. Turunan kedua, turunan pertama tadi kita turunkan lagi, dapat 6X kurang 6 sama dengan 0, gitu ya. Nah, ketika kita masukkan F double aksen 0, 6 kali 0 kurang 6-nya sama dengan min 6. Berarti kecil dari 0. Berarti dia maksimum lokal, kan? Untuk F double aksen sama dengan 2-nya, 6 kali 2 kurang 6 sama dengan 6. Berarti besar dari 0. Berarti dia minimum lokal, kan? Oke. Berdasarkan uji turunan pertama dan kedua, terlihat bahwa Fx mencapai nilai minimum lokal pada X sama dengan 2, sehingga F2 sama dengan min 2. Fx mencapai nilai maksimum lokal pada saat X sama dengan 0, sehingga F2 sama dengan 2. Ternyata sama juga. Ketika kalian uji pun dengan turunan keduanya, ternyata dia bentuknya F double aksen X pada saat dengan 0 di titik kritisnya, ya. Yang kecil dari 0 itu adalah maksimum lokalnya, yang besar dari 0 adalah minimum lokalnya, ya. Ketika pada saat 0 nilainya min 6, berarti kan kecil dari 0. Berdasarkan teorema tadi, ketika F double aksen di titik stasionernya ada apa? Ada 0 dan 2. Berarti pada saat titik stasionernya yang 0 yang kita pilih dapat min 6, kecil dari 0. Berarti itu adalah nilai maksimum lokalnya. Kemudian untuk 2, 6, ternyata ketika kita substitusi ke F double aksennya, berarti besar dari 0, kan? 6, berarti dia minimum lokal. Nah, berdasarkan uji turunan itu kita dapatkan sama juga dengan uji turunan pertama. Ya, begitulah mahasiswa semua untuk hari ini, gitu ya, tentang materi kita maksimum dan minimum lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa-lupanya Ibu menyampaikan pesan COVID, selalu memakai masker untuk keluar rumah, cuci tangan setelah memegang sesuatu, kemudian jarak dengan teman jangan dekat-dekatan, minimal 2 meter. Sampai di rumah langsung mandi, pakai kotornya langsung dicuci. Semoga kita semua selalu sehat dan walafiat dan selalu dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.